Seorang pria berusia 36 tahun tewas di tangan mertuanya sendiri. Kejadian tersebut terjadi di sebuah desa di kawasan Gongyi, Provinsi Henan. Lantas kejadian apakah yang mendasari pertumpahan darah tersebut? Humin merupakan seorang pria yang tinggal di sebuah desa di kawasan Gongyi, Provinsi Henan. Seperti kebanyakan warga desa lainnya, ia memiliki mata pencaharian sebagai petani. Humin dan istrinya memiliki dua orang anak. Anak pertama merupakan seorang anak laki-laki, dan yang kedua merupakan seorang putri yang mereka beri nama Zhaoju. Setelah memiliki anak, Humin mendedikasikan kehidupannya untuk kedua anaknya. Ia tidak pernah membuat masalah dengan warga desa lainnya, yang ia lakukan hanya bekerja dan hidup harmonis bersama keluarganya. Tidak terasa anak-anak Humin kini beranjak dewasa. Mereka tetap hidup di desa, meskipun banyak teman-teman mereka yang memutuskan untuk bekerja di kota. Setelah memasuki usia dewasa, anak laki-laki Humin menikah dengan seorang wanita yang bernama Li. Setelah pernikahan anak pertamanya itu, Humin kini nampaknya memikirkan Zhaoju, anak keduanya. Humin dalam hati khawatir jikalau anaknya akan menjadi perawan tua. Karena di usianya yang sudah cukup usia menikah, Zhaoju tidak pernah sekalipun membawa teman laki-laki ke hadapannya. Namun pada suatu hari, tepatnya pada tahun 2002, tiba-tiba saja Zhaoju membawa seorang laki-laki yang berasal dari desa sebelah yang ia perkenalkan sebagai kekasihnya kepada Humin. Laki-laki itu bernama Yan. Menurut Humin, secara fisik, Yan cukup tampan. Ia tinggi dan badannya kekar. Humin nampaknya cukup setuju mengenai hubungan putrinya dengan Yan. Setelah pertemuan itu, Humin mulai aktif menanyakan perihal Yan terhadap putrinya Zhaoju. Namun Zhaoju tidak banyak memberikan informasi mengenai siapakah Yan itu. Hal ini tentu saja membuat Humin kebingungan, karena seperti yang kita tahu, Humin sangat ingin putrinya itu segera menikah dan memiliki keluarganya sendiri. Di usianya yang kini sudah menginjak kepala 6, tentu saja sangat bisa dipahami perihal keinginan Humin tersebut. Mengetahui putrinya tidak cukup terbuka kepada dirinya, Humin akhirnya membiarkannya dan tidak terlalu memikirkannya. Namun tiba-tiba saja, pada suatu hari, Zhaoju mengakui sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Humin akan dilakukan oleh putrinya. Zhaoju mengabarkan kepada ayahnya itu bahwa ia sedang hamil. Humin kemudian bertanya, siapakah ayah dari bayi yang dikandungnya itu? Zhaoju menjawab bahwa bayi dalam kandungannya itu merupakan anak dari Yan. Walau dengan berat hati, Humin akhirnya meminta Zhaoju untuk segera menikah dengan Yan sebelum perutnya semakin membesar. Namun Zhaoju dengan ragu-ragu menjawab ayahnya dengan menceritakan bahwa Yan sudah memiliki anak dan istri di desanya. Humin bak tersambar petir di siang bolong. Ia begitu marah dan kecewa. Melihat sang ayah yang begitu terpukul, dalam hati Zhaoju merasa sangat bersalah. Sambil menangis, Zhaoju meminta maaf kepada Humin. Ia mengatakan bahwa selama ini ia tidak tahu jika Yan sudah memiliki istri dan anak. Selain itu, Zhaoju juga mengatakan bahwa selama ini ia telah ditipu oleh Yan. Hubungannya dengan Yan bisa terjadi karena ia tertipu oleh kata-kata manis Yan kepada dirinya. Zhaoju juga menambahkan bahwa Yan bukanlah laki-laki yang baik. Ia baru mengetahui bahwa selama ini Yan telah mengusir istri dan anaknya dari rumah dan ia tidak tahu keberadaan mereka. Pada titik ini Humin sangat bingung. Di satu sisi ia sangat tidak mau menikahkan putrinya dengan laki-laki seperti Yan. Namun di sisi lainnya, ia tidak bisa melihat putrinya menjadi gunjingan tetangga karena hamil dan tidak memiliki suami. Di saat perasaan Humin campur aduk, Zhaoju memecah keheningan dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin menikah dengan Yan. Tapi kini nasi sudah menjadi bubur. Humin tahu Yan masih memiliki istri dan anak. Namun demi untuk menjaga nama baik putrinya,
Hyumin membiarkan Yan tinggal bersama dengan sang putri dan mengadakan acara kecil-kecilan seolah-olah Yan dan putrinya telah menikah. Namun secara negara, Yan dan Zhouju tidak memiliki akta pernikahan karena Yan masih belum bercerai dari istri sahnya. Walaupun setelah semua perbuatan buruk Yan di masa lalu, Hyumin masih memiliki harapan. Dalam hati ia sangat berharap bahwa Yan kini akan berbeda setelah tinggal dengan putrinya. Setelah Zhouju dan Yan tinggal satu atap, Yan menunjukkan karakter aslinya. Sepanjang hari, Yan hanya bermalas-malasan. Ia juga sangat kasar kepada Zhouju. Zhouju sendiri pada dasarnya tidak kaget dengan kelakuan Yan yang seperti ini. Namun ia tidak bisa melakukan hal lain selain bersabar dan berpikiran sama dengan ayahnya yang berharap kelak Yan akan berubah. Sudah menjadi rutinitas jika Yan berperilaku kasar terhadap Zhouju. Hampir setiap hari Yan hanya mabuk-mabukan dan tidak pernah mau bekerja. Oleh karena itu Zhouju kini harus mengandalkan dirinya sendiri dan bekerja hingga beberapa pekerjaan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, walaupun ia dalam kondisi hamil. Ketika Yan mabuk, entah mengapa Zhouju selalu menjadi sasarannya. Ia selalu memukuli Zhouju walaupun tahu Zhouju saat itu sedang hamil. Zhouju yang mengetahui peringaian selalu mengupayakan banyak cara agar pukulan Yan kepada dirinya tidak sampai mengenai bagian perutnya. Yan nampaknya mengetahui hal itu. Oleh karenanya ia selalu berupaya untuk melukai Zhouju di bagian perutnya. Puncaknya adalah pada suatu hari, Yan yang mabuk berhasil memukuli Zhouju di bagian perut dengan cukup keras. Hal ini menyebabkan Zhouju pendarahan dan ia harus dilarikan ke rumah sakit. Akibat pendarahan itu, Zhouju harus melahirkan lebih awal daripada yang diperkirakan oleh dokter. Namun untung saja, bayi yang dilahirkan Zhouju sehat dan lengkap tanpa ada indikasi kecacatan fisik maupun organ dalamnya. Setelah melahirkan anaknya, tak butuh waktu lama bagi Zhouju untuk segera bekerja, karena tahu Yan tidak bisa ia andalkan. Kini Zhouju selalu menitipkan anaknya yang masih merah itu kepada Hyumin dan istrinya selagi ia bekerja. Mengetahui istrinya selalu bekerja dan ia tidak memiliki tanggung jawab untuk merawat anaknya, Yan semakin di atas awan. Ia kini selalu menagih uang kepada Zhouju untuk ia bersenang-senang. Zhouju sendiri kini harus mengambil lebih banyak pekerjaan untuk bisa mencukupi gaya hidup Yan. Suatu hari Zhouju yang ingin membalas kebaikan orang tuanya membelikan Hyumin dan istrinya hadiah yang menghabiskan uang 30 yuan atau sekitar Rp66.000. Yan yang mengetahui hal itu marah besar dan menganggap Zhouju menghambur-hamburkan uang. Karena marah, Yan lalu memukuli Zhouju tanpa ampun. Sampai ia kembali harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, Zhouju kembali bekerja dan bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Selama hidup dengan Yan, tubuh Zhouju semakin kurus dan selalu dipenuhi dengan memar. Tak jarang ia sengaja bekerja sampai malam untuk menghindari Yan yang selalu akan memukulinya. Namun tidak lama, Zhouju mendapatkan berita yang akan sangat melegakan bagi dirinya. Yan diketahui ditangkap oleh polisi karena melakukan tindakan kriminal pencurian. Akibat perbuatannya itu, Yan dihukum 4 tahun penjara. Zhouju begitu bahagia mengetahui Yan tidak akan ada lagi di kehidupannya. Zhouju kini kembali mulai berani memikirkan masa depannya. Selama Yan di penjara, Zhouju bekerja dengan normal. Tak lama, Zhouju berkenalan dengan seorang laki-laki yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari Yan. Zhouju kini kembali jatuh cinta dan tak lama memutuskan menikah dengan pacar barunya itu. Karena Zhouju dan Yan dari awal tidak pernah menikah, ia tidak perlu berlama-lama menunggu perceraian dan dengan mudah dapat menikah. Selain itu, suami barunya juga menerima anak hasil hubungannya dengan Yan. Zhouju tahu betul jika setelah 4 tahun Yan akan kembali. Oleh karena itu, Zhouju memilih untuk meninggalkan desanya dan hidup dengan suaminya di desa lainnya. Setelah 4 tahun berlalu,
Yan akhirnya dibebaskan dari penjara. Setelah keluar dari penjara, Yan langsung kembali ke desa tempat Zhao Ju tinggal. Ketika tiba, Yan kebingungan karena tidak melihat Zhao Ju. Ia lalu mencari Zhao Ju ke rumah ayahnya, Yumin. Yan yang telah sampai di rumah Yumin tanpa permisi langsung masuk ke dalam rumah dan memanggil Zhao Ju. Tentu saja Zhao Ju tidak berada di sana. Dengan santai, Yumin mengatakan bahwa Zhao Ju telah pergi. Ia kini telah memiliki keluarga sendiri. Yumin lantas meminta Yan untuk tidak mengganggu putrinya dan segera pergi dari rumahnya. Merasa dikhianati oleh Zhao Ju, Yan marah besar. Ia tidak terima ditinggalkan begitu saja oleh Zhao Ju, padahal ia menderita di penjara. Yan bersikeras tidak mau pergi dan meminta Yumin untuk membayar sejumlah uang kepada dirinya agar ia tidak mengganggu putrinya. Yumin tentu saja menolak permintaan konyol Yan itu. Ia tahu betul selama ini Yan tidak pernah membantu putrinya sedikit pun. Yan malah menyebabkan putrinya keluar masuk rumah sakit karena tindak kekerasan yang dilakukannya. Untuk menghindari keributan, Yumin meninggalkan Yan dan tidak memperdulikannya. Keesokan harinya, Yan kembali ke rumah Yumin dan meminta kompensasi lainnya kepada Yumin, yakni menantu perempuannya. Dengan arogan, Yan mengatakan bahwa keluarga Yumin harus bertanggung jawab atas keputusan Zhao Ju yang meninggalkan dirinya. Karena ia butuh wanita untuk melayaninya, maka Yan meminta menantu Yumin yang bernama Li untuk melayaninya. Tanpa menunggu jawaban dari Yumin, Yan langsung pergi dan menuju rumah kakak pertama Zhao Ju untuk mengambil Li. Yumin awalnya berpikir bahwa Yan hanya menggertak. Selain itu, pada saat Yan menuju rumah sang putra pertama Yumin sedang berada di rumah. Tidak akan mungkin ia akan melepaskan Li demi Yan. Ketika sampai di rumah putra pertama Yumin, tanpa basa-basi, Yan langsung memasuki rumah dan menarik Li menantu Yumin. Putra Yumin yang sedang berada di tempat tentu saja sangat terkejut dengan tindakan Yan itu. Ia menyaksikan Yan menarik istrinya Li dengan paksa. Namun putra tertua Yumin itu tidak berani melawan. Ia hanya melihat dan kemudian menghubungi Yumin ayahnya untuk meminta bantuan. Dalam sambungan telepon itu, Yumin meminta putranya untuk segera menelpon polisi. Setelah beberapa waktu, polisi pun tiba di tempat. Kedatangan polisi itu terbilang cukup lama karena desa tempat tinggal Yumin memang bisa terbilang cukup terpencil. Polisi melihat kejadian ini dengan serius. Mereka kemudian menginterogasi Li dan menanyakan apakah betul ia dibawa paksa oleh Yan. Namun Li menjawab bahwa ia mengikuti Yan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Karena tidak ingin terlalu berlarut-larut dan mendengar bahwa Li telah berbohong kepada polisi, putra Yumin menarik laporannya dengan mengatakan bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Tidak diketahui jelas motif Li berbohong kepada polisi. Entah apa karena ia takut kepada Yan, ataukah ada alasan lain di baliknya. Ketika putra Yumin mencabut laporannya, polisi tidak bisa berbuat banyak selain memperingatkan Yan untuk tidak mengulangi tindak kriminal, mengingat ia baru saja dibebaskan dari penjara. Merasa ia tidak akan mendapatkan konsekuensi dari tindakannya, Yan kini semakin semena-mena. Ia tidak lagi sungkan menjemput Li dari rumahnya dan membawanya. Li di satu sisi tanpa memberikan alasan yang jelas, secara sukarela dan tanpa perlawanan mengikuti Yan. Sedangkan putra Yumin hanya menyaksikan istrinya yang tengah hamil dibawa pergi oleh Yan tanpa bisa melakukan apapun. Karena kepergian Zhao Ju, Yan kini melampiaskan nafsu bejatnya kepada Li. Melihat Li yang tidak berdaya, Yan semakin menjadi-jadi. Ia meruda paksa Li berkali-kali tanpa ampun. Setelah 2 hari berturut-turut, Yan meruda paksa Li. Yan akhirnya memperbolehkan Li untuk kembali ke rumah suaminya. Namun sebelum Li pergi, Yan berpesan agar Li mau kembali melayaninya kapanpun ia minta. Mengetahui Yan masih bisa membawa Li, Yumin tidak mengira bahwa tindakannya memanggil polisi tidak juga membuat Yan mengurungkan tindakan bejatnya itu. Namun di satu sisi, Yumin juga kecewa dengan putranya yang tidak berjuang sekuat tenaga
untuk menghalangi Yan membawa istrinya. Pada titik ini, Hyumin tidak bisa melakukan banyak. Ia yang sudah tua dan bukan tandingan Yan, tentu saja berusaha untuk tidak ikut campur dan mencoba melihat ketegasan putranya untuk melindungi istrinya sendiri. Pada periode ini, kediaman Hyumin nampaknya membuat putranya semakin lemah. Pada dasarnya, putra Hyumin itu bukanlah seseorang yang jahat. Selama menikah, ia tidak pernah kasar ataupun berselingkuh dari istrinya. Ia juga merupakan suami yang bertanggung jawab dengan bekerja keras untuk bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya dengan baik. Namun satu-satunya kekurangan putra Hyumin itu adalah sikapnya yang pengecut. Hal ini bisa dilihat dari waktu pertama kali Yan mengambil istrinya Lee. Putra Hyumin tersebut lebih memilih untuk menelpon ayahnya daripada memperjuangkan istrinya habis-habisan. Di kejadian selanjutnya, ia juga hanya bisa tertegun melihat Lee yang dibawa paksa oleh Yan. Dan kejadian itu terus terjadi hingga saat di mana Hyumin sudah tidak mau ikut campur. Putra Hyumin itu hanya bisa menangis ketika melihat istrinya dibawa oleh Yan. Istri putra Hyumin, Lee, pada titik ini nampaknya juga menunjukkan kejengkelannya atas sikap putra Hyumin yang sangat pengecut. Ia kini sudah tidak lagi perlu dipaksa oleh Yan setiap kali Yan datang untuk menjemputnya. Lee kini dengan sukarela mengikuti Yan. Bahkan jikalau Yan tidak bisa datang menjemputnya, Lee akan datang sendiri kepada Yan kapanpun Yan menginginkan dirinya. Puncaknya adalah ketika pada suatu hari, Yan kembali untuk menjemput istri putra Hyumin, Lee. Seperti biasa, putra Hyumin yang melihat Yan membawa istrinya hanya bisa berdiam diri. Ia melihat Yan membawa sebuah mobil dan Lee masuk ke dalamnya. Tak lama mereka pun pergi. Setelah itu putra Hyumin tersebut mulai berpikir untuk memanggil polisi. Namun ia takut jika memanggil polisi dan istrinya kembali berbohong, ia akan mendapatkan masalah dengan polisi karena dianggap telah membuat laporan palsu. Ia kini lalu memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya. Hyumin yang sudah terlalu lelah mendengar putranya merengek dan tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, hanya bisa diam. Melihat kediaman sang ayah, sang putra lalu memutuskan untuk menunggu Lee kembali pulang seperti biasanya. Setelah 2 hari berlalu, putra Hyumin nampaknya sudah mulai khawatir karena ia tahu betul biasanya istrinya akan kembali jika sudah 2 hari. Putra Hyumin menunggu istrinya setiap hari. Hingga tidak terasa 10 hari telah berlalu dan tiba-tiba saja Lee kembali. Melihat kondisi istrinya saat itu, putra Hyumin langsung mengajak Lee untuk ke rumah ayahnya. Putra Hyumin itu kembali menangis kepada sang ayah. Hyumin lalu memalingkan pandangannya kepada sang menantu. Saat itu Hyumin melihat Lee dengan kondisi acak-acakan. Rambut Lee berantakan, bajunya tercabik-cabik. Melihat sang mertua, air mata Lee tidak lagi dapat terbendung. Ia menangis sejadi-jadinya kepada Hyumin sambil menceritakan apa yang telah dialaminya. Saat itu Yan memaksanya untuk berhubungan badan. Namun Lee merasa ia sedang tidak menginginkan hal itu. Yan yang emosi lalu memaksa Lee untuk berhubungan badan dengan dirinya. Setelah selesai melakukan perbuatan bejatnya, Yan nampaknya khawatir bila mana Lee akan menghindarinya di kemudian hari. Untuk bisa membuat Lee tetap patuh kepada dirinya, Yan lalu memaksa Lee untuk membuka kembali semua pakaian yang ia kenakan. Ia memastikan bahwa Lee tidak mengenakan apapun di tubuhnya. Yan lalu mengambil foto Lee dengan kondisi telanjang bulat. Setelah puas mendapatkan yang ia mau, Yan mengatakan kepada Lee bila mana di kemudian hari ia tidak patuh kepada dirinya, maka ia akan menyebarkan foto telanjangnya. Lee yang mengetahui hal itu sangat marah kepada Yan. Namun sebelum Lee bahkan membuka mulutnya, Yan mengancam bahwa ia akan memukulinya habis-habisan jika Lee berani melawan kepada dirinya. Lee yang merasa harga dirinya telah hancur dan suaminya yang bahkan tidak berani membelanya, hanya bisa menelan kepahitan itu dan segera pergi dari rumah Yan. Pada titik ini Hyumin sudah tidak bisa menahan amarahnya. Melihat menantunya menangis,
dan juga para warga yang pada dasarnya sudah mengetahui kejadian cabul ini, tentu saja membuat darah Yumin mendidih. Tanpa berkata-kata apapun, ia lalu mengambil tongkat besi dan dengan tenang mendatangi rumah Yan. Kebetulan saat itu Yan sedang berada di rumahnya. Tanpa basa-basi, Yumin memasuki rumah Yan dan memukul kepala Yan dengan besi. Hal itu ia lakukan berkali-kali hingga tanpa ia sadari Yan telah berlumuran darah dan sudah tidak bergerak sama sekali. Yumin yang biasanya adalah seseorang yang pendiam dan sabar, kini nampaknya sudah tidak bisa membendung lagi rasa dendamnya kepada Yan yang selama ini menghancurkan kehidupan anak-anaknya. Tetangga yang mendengar keributan di rumah Yan tentu saja hanya bisa menonton apa yang dilakukan Yumin kepada Yan. Kala itu mereka tahu betul Yan di sini adalah monsternya. Dan Yumin hanyalah lelaki tua yang ingin melindungi keluarganya dari sifat cabul dan tidak tahu diri Yan. Namun warga yang menonton juga tahu betul bahwa ini adalah tindak kriminal. Melihat Yan yang sudah tidak bergerak, salah seorang warga akhirnya menghubungi pihak kepolisian. Yumin di satu sisi hanya bisa duduk di samping jenazah Yan sambil menunggu pihak kepolisian tiba. Setibanya polisi di tempat kejadian, polisi mengkonfirmasi bahwa pada tanggal 25 Januari 2009, Yan yang berusia 36 tahun telah meninggal dunia. Tak lama proses peradilan Yumin pun dilaksanakan. Pengadilan melihat latar belakang Yumin dan juga mendengarkan kesaksian dari para saksi yang saat itu berada di tempat. Dari informasi yang didapat oleh pihak pengadilan, maka majelis hakim memberikan hukuman 3 tahun penjara terhadap Yumin. Diperkirakan Yumin akan bebas dari penjara di usianya yang ke-70 tahun. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Seperti biasa, tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.